Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Nadiul Kafi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu metode penelitian ekonometrika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada poster infografis yang sudah saya kerjakan. Di dalam ini sudah ada variabel-variabel yang saya gunakan dan hasil yang ada. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskannya melalui video agar penjelasan lebih rinci lagi. Interpretasi penelitian ini menggunakan jenis data cross-section. Data cross-section adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik waktu tertentu. Dan sumber data diambil melalui website Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS. Penelitian saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel yang kita asumsikan sebagai penyebab atau pemicu terjadinya perubahan pada variabel lain. Ini adalah variabel yang nilainya bebas dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Ini adalah variabel yang kita ukur untuk melihat perubahannya sebagai akibat dari perubahan pada variabel independen. Dasar teori cross-section yang pertama yaitu variabel dependen dengan lambangnya Y. Nama variabelnya adalah metode baru pengeluaran per kapita disesuaikan ribu rupiah atau orang atau tahun pada tahun 2019 hingga 2021. Yang kedua adalah variabel independen dengan lambang X1. Nama variabelnya produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi Rp1.000 pada tahun 2021. Yang ketiga yaitu variabel independen dengan lambang X2. Nama variabelnya yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut provinsi pada tahun 2021. Definisi variabel yang pertama adalah pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam suatu wilayah, bisa negara, provinsi, kabupaten, atau kota, dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sederhananya ini adalah gambaran kasar tentang berapa banyak uang yang rata-rata dikeluarkan oleh setiap orang di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah PDRB. PDRB adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah seperti provinsi, kabupaten, atau kota dalam 1 tahun. Sederhananya PDRB adalah indikator untuk mengukur seberapa besar ekonomi suatu daerah. Yang ketiga adalah sanitasi layak, adalah kondisi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan, terutama terkait dengan pengelolaan limbah manusia dan air bersih. Analisis data yang pertama, kita memasukkan semua variabel ke dalam SPSS. Di dalam tabel tersebut, kita sudah memasukkan semua data dan sesuai dengan dasar teori cross-section, yang dimana Y sebagai dependen dan X-nya sebagai independen. Analisis data yang kedua yaitu persamaan regresi, yang rumusnya sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Nah, kita di sini mendapatkan hasil yaitu nilai koefisien beta variabel PDRB sebesar 0,026. Artinya jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel pengeluaran per kapita akan mengalami kenaikan sebesar 2821,637. Nilai koefisien beta variabel sanitasi layak sebesar 0,777. Artinya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel sanitasi layak mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel pengeluaran per kapita akan mengalami kenaikan sebesar 2821,637. Analisis data yang ketiga, kita mendapatkan hasil degree of freedom dengan hasil regresinya 2, residualnya 31, dan totalnya 33. Yang kedua, kita mendapatkan hasil nilai F hitung sebesar 23,598.
Dan yang ketiga, kita akan menghitung signifikan F dibandingkan alfa 5%. Signifikan F sama dengan 0,000 yang dimana lebih kecil daripada alfa 5%. Sehingga signifikansi secara serentak dengan begitu H0 ditolak dan H1 diterima. Bunyinya yaitu H0 variabel PDRB dan sanitasi layak tidak dipengaruhi signifikan secara serentak terhadap variabel pengeluaran per kapita. Sedangkan H1 variabel PDRB dan sanitasi layak berpengaruh signifikan secara serentak terhadap variabel pengeluaran per kapita. Analisis data yang keempat, kita mendapatkan hasil T hitung X1 sebesar 5,158 dan X2 sebesar 4,737. Signifikan T-nya X1 dan X2 kita mendapatkan 0,000 dan kita harus membandingkannya dengan alfa 5%. Dengan hasil X1 dan X2 yang signifikannya 0,00 kita bandingkan dengan alfa 5%, maka alfa 5% lebih besar sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, yang bunyinya sebagai H0 variabel PDRB dan sanitasi layak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengeluaran per kapita. H1 variabel PDRB dan sanitasi layak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengeluaran per kapita. Analisis data yang kelima, kita mendapatkan hasil R koefisien korelasi sebesar 0,777, artinya besarnya korelasi antara PDRB dan sanitasi layak terhadap pengeluaran per kapita yaitu sebesar 0,777. Dan yang kedua yaitu R square, koefisien determinasi sebesar 0,604. Artinya variabel pengeluaran per kapita dapat dijelaskan oleh variabel sanitasi layak dan PDRB sebesar 60,4% dan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Hasil data ke-6 yaitu uji multikolinearitas. Tolerance X1 sebesar 0,996 lebih besar 0,100, artinya X1 mengalami multikolinearitas. X2 sama dengan 0,998 lebih besar daripada 0,100, artinya X2 mengalami multikolinearitas. FIF X1 sebesar 0,002 lebih kecil daripada 10,00, artinya X1 tidak mengalami multikolinearitas. X2 sama dengan 1,002 lebih kecil daripada 10,00, artinya X2 tidak mengalami multikolinearitas. Dikarenakan hasil tolerance dan FIF tidak sama, maka data tersebut tidak mengalami multikolinearitas. Analisis data ke-7, uji normalitas. Data di atas terdistribusi normal karena nilai tingkat asymptotic to tail yaitu 0,200 lebih besar daripada 0,05. Dan titik yang menempel di sepanjang garis diagonal juga menjadi tanda bahwa data di atas terdistribusi normal. Analisis data yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Di sini saya menguji uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleicher, yang dimana X1 mendapatkan hasil 0,435 lebih besar 0,05, maka variabel X1 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. X2 ya mendapatkan hasil 0,857 lebih besar daripada 0,05, maka variabel X2 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Terima kasih telah menonton hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.